Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ausin Arisna Anugrah dengan NIM akhir 030. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai analisis korespondensi untuk mengetahui hubungan antara usia dan preferensi penggunaan platform media sosial. Video ini ditugaskan oleh Ibu Nur Komaria sebagai tugas ujian tengah semester. Video ini ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah metode kuantitatif 2. Ini sudah saya buka PowerPoint-nya. Untuk selanjutnya yaitu pada pendahuluan. Nah, media dan komunikasi merupakan hal yang penting dalam menyebarkan dan menyalurkan informasi. Untuk latar belakangnya itu ada pentingnya media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada media sosial memudahkan penyebaran informasi secara cepat. Bahwa media sosial telah menjadi platform utama untuk berbagi dan menerima informasi dibandingkan dengan media tradisional seperti TV atau surat kabar. Informasi melalui media sosial menyebarkan jauh lebih cepat karena sifat interaktifnya. Yang kedua ada digunakannya untuk komunikasi, hiburan, dan edukasi. Media sosial berfungsi bukan untuk sebagai sarana komunikasi antar individu, tetapi juga sebagai sumber hiburan dan alat pendidikan. Misalnya banyak orang menggunakan kayak YouTube untuk belajar keterampilan baru atau TikTok untuk menemukan tren hiburan. Lalu yang ketiga ada platform populer kayak Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Bahwa berbagai platform memiliki penggunaan yang berbeda-beda. Untuk Facebook ini lebih populer di kalangan orang dewasa dan profesional, sementara Instagram dan TikTok cenderung lebih populer di kalangan remaja dan dewasa muda. Untuk YouTube di sisi lain digunakan oleh hampir semua kelompok usia untuk berbagai tujuan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana hubungan antara kelompok usia dengan platform media sosial yang paling sering digunakan. Kelompok usia cenderung memiliki preferensi yang berbeda terhadap platform media sosial. Misalnya anak-anak usia sekitar 6-12 tahun lebih sering menggunakan YouTube karena konten videonya lebih mendidik dan menghibur. Remaja dan remaja tua sekitar usia 13-25 tahun lebih cenderung ke Instagram dan TikTok yang menawarkan fitur interaktif dan visual seperti foto dan video pendek. Dewasa sekitar usia 26-40 tahun dan dewasa tua sekitar usia 41-60 tahun lebih sering menggunakan Facebook dan LinkedIn untuk komunikasi dan korelasi profesional. Hal ini menunjukkan bahwa platform dan populer di kalangan usia muda lebih cenderung bersifat visual dan cepat. Sementara yang lebih tua cenderung mencari platform yang mendukung jaringan sosial dan profesional. Lalu yang kedua ada apakah terdapat hubungan antara kelompok usia dengan frekuensi penggunaan media sosial. Terdapat hubungan antara kelompok usia dan frekuensi penggunaan media sosial. Remaja dan dewasa muda biasanya lebih sering menggunakan media sosial dibandingkan kelompok usia lainnya. Dengan frekuensi harian yang lebih tinggi, mereka sering terhubung dengan media sosial untuk berkomunikasi, hiburan, dan mengikuti tren terbaru. Sebaliknya, dewasa dan dewasa tua mungkin menggunakan media sosial dengan frekuensi lebih rendah, terutama untuk tujuan yang lebih spesifik seperti komunikasi keluarga atau pekerjaan. Lalu yang ketiga ada bagaimana hubungan antara kelompok usia dengan durasi penggunaan media sosial per jam. Remaja dan dewasa muda seringkali menghabiskan lebih banyak waktu per hari di media sosial dengan durasi yang bisa mencapai 2-4 jam per hari atau bahkan lebih. Platform seperti TikTok dan Instagram dirancang untuk memanjakan pengguna dengan konten yang mudah diakses dan dapat terus dinikmati dalam waktu yang lama. Sementara itu dewasa dan dewasa tua mungkin lebih terbatas dalam waktu yang dihabiskan, biasanya antara 1-2 jam per hari, tergantung pada keperluan seperti pekerjaan atau komunikasi dengan keluarga. Lalu yang keempat ada apakah tujuan pengguna media sosial berbeda berdasarkan kelompok usia. Tujuan pengguna media sosial sangat bervariasi berdasarkan usia. Anak-anak menggunakan media sosial untuk hiburan dan pembelajaran, biasanya melalui platform seperti YouTube. Remaja dan dewasa muda cenderung menggunakan media sosial untuk hiburan, komunikasi, dan ekspresi diri, misalnya kayak di Instagram dan TikTok.
Untuk dewasa, lebih sering menggunakan media sosial untuk jaringan profesional, informasi, dan komunikasi keluarga. Misalnya kayak di Facebook dan LinkedIn. Dewasa tua mungkin menggunakan media sosial dengan tujuan yang lebih spesifik seperti komunikasi dengan kerabat. Kelima, ada bagaimana persepsi dampak penggunaan media sosial pada kehidupan terkait dengan kelompok usia. Persepsi dampak media sosial bisa sangat berbeda berdasarkan usia. Remaja dan dewasa muda mungkin lebih rentan merasakan dampak positif dan negatif dari media sosial. Mereka merasa terhubung secara sosial dan termotivasi oleh platform tersebut, tetapi juga bisa mengalami tekanan sosial atau masalah kesehatan mental terkait. Dewasa cenderung melihat media sosial lebih sebagai alat untuk produktivitas atau jaringan sosial. Dengan persepsi dampaknya lebih terfokus pada manfaat profesional atau keluarga. Dewasa tua mungkin melihat media sosial sebagai alat untuk tetap terhubung dengan keluarga, tetapi lebih sadar terhadap dampak negatif seperti informasi atau ketergantungan teknologi. Lalu yang keenam, apakah ada hubungan antara usia dan perasaan keterhubungan sosial yang diperoleh melalui penggunaan media sosial? Remaja dan dewasa muda seringkali merasakan keterhubungan sosial yang tinggi melalui media sosial karena mereka lebih aktif terlibat dalam percakapan online atau berbagi kehidupan sehari-hari. Mereka memanfaatkan media sosial untuk membangun jaringan teman dan mengikuti tren. Dewasa dan dewasa tua di sisi lain mungkin lebih jarang merasakan keterhubungan sosial melalui media sosial karena mereka lebih menggunakan untuk keperluan komunikasi yang lebih terfokus, misalnya dengan keluarga atau rekan kerja, daripada untuk ekspresi diri atau hiburan. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, memahami hubungan usia dan pemilihan platform media sosial. Penelitian ini mengidentifikasi platform media sosial yang paling sering digunakan oleh berbagai kelompok usia seperti anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, dan dewasa tua. Tujuannya adalah untuk mengetahui preferensi platform masing-masing kelompok usia dan bagaimana pola penggunaan mereka berbeda. Hal ini penting untuk memahami keberagaman dalam kebiasaan online di setiap fase kehidupan. Lalu yang kedua ada menganalisis perilaku pengguna berdasarkan usia, konten yang disukai, cara interaksi, tujuan penggunaan. Jenis konten yang disukai itu seperti video pendek di TikTok untuk remaja atau artikel profesional di LinkedIn untuk dewasa. Cara mereka berinteraksi di media sosial. Apakah untuk bersosialisasi, mencari hiburan, atau tujuan profesional? Lalu untuk bagaimana media sosial digunakan oleh kelompok usia berbeda, apakah untuk berkomunikasi dengan teman atau keluarga, atau untuk mendapatkan informasi dan belajar? Lalu yang ketiga ada memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang tepat berdasarkan preferensi usia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pemasar atau pembuat konten tentang platform mana yang lebih efektif untuk target audiens tertentu. Dengan mengetahui platform dan kebiasaan yang berbeda di setiap kelompok usia, mereka bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran sehingga dapat menarik perhatian audiens yang mereka tuju. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama teoretis. Di teoretis ini ada yang pertama memperdalam pemahaman dampak usia terhadap penggunaan media sosial. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana faktor usia mempengaruhi cara orang menggunakan media sosial. Hal ini membantu kita memahami dinamika interaksi antar generasi di dunia digital. Lalu yang kedua ada menjadi referensi bagian pengembangan teori interaksi generasi dan teknologi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan bagaimana generasi yang berbeda berinteraksi dengan teknologi, terutama di media sosial. Lalu yang kedua ada praktis. Yang pertama di praktis itu ada membantu
pemasar merancang strategi pemasaran yang tepat sesuai platform berdasarkan kelompok usia. Dengan memahami platform yang paling banyak digunakan oleh kelompok usia tertentu, pemasar dapat lebih efektif dalam menargetkan audiens mereka. Misalnya seperti kayak pemasaran dapat memilih untuk berkaitan di TikTok untuk remaja atau Facebook untuk orang dewasa. Lalu yang kedua ada mengembangkan konten yang relevan untuk audiens yang berbeda. Penelitian ini membantu perusahaan dalam menciptakan konten yang sesuai dengan preferensi setiap kelompok usia seperti konten interaktif untuk anak muda dan konten informatif untuk pengguna dewasa. Lalu yang ketiga ada meningkatkan keterbitan penggunaan di media sosial. Dengan menyesuaikan pengalaman penggunaan berdasarkan preferensi platform, perusahaan dapat meningkatkan keterlibatan sehingga menciptakan interaksi yang lebih bermakna antara merek dan pengguna. Lalu selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama itu konsep dasar analisis korespondensi. Teknik untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel dalam tabel kontingensi yang divisualisasikan dalam grafik berdimensi rendah. Teknik visualisasi ini analisis korespondensi adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Variabel tersebut biasanya ditampilkan dalam tabel kontingensi di mana kita dapat melihat frekuensi interaksi antara kategori-kategori dari variabel yang berbeda. Lalu hasilnya kemudian divisualisasikan dalam grafik berdimensi rendah, biasanya dalam bentuk grafik dua dimensi yang memudahkan kita untuk melihat pola dan hubungan antara variabel secara visual. Lalu yang kedua menggunakan Chi-square untuk menghitung hubungan antara variabel lalu memetakan data ke dalam koordinat dua dimensi. Dalam proses analisis kita menggunakan statistik Chi-square untuk menghitung hubungan antara variabel. Chi-square ini mengukur seberapa besar perbedaan antara nilai yang diamati dengan nilai yang diharapkan jika tidak ada hubungan di antara variabel tersebut. Setelah menghitung hubungan ini, data kemudian dipetakan ke dalam koordinat dua dimensi. Hal ini membantu kita untuk memahami bagaimana kategori-kategori saling berhubungan dalam ruang yang lebih sederhana. Bermanfaat untuk memahami preferensi konsumen, hubungan demografis, serta digunakan dalam pemasaran, penelitian sosial, kesehatan, dan politik. Analisis korespondensi sangat berguna dalam memahami preferensi konsumen terhadap produk atau layanan tertentu, serta dalam memetakan hubungan demografis. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk pemasaran, untuk membantu perusahaan dalam merancang strategi yang lebih efektif. Penelitian sosial untuk memahami sikap masyarakat, penelitian kesehatan untuk melihat hubungan antara faktor resiko dan hasil klinis, serta dalam politik untuk menganalisis pilihan pemilih berdasarkan demografis. Lalu yang kedua ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada hubungan demografis usia pendidikan dengan perilaku penggunaan media sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor demografis seperti usia dan pendidikan sangat mempengaruhi perilaku penggunaan di media sosial. Misalnya, anak-anak dan remaja lebih cenderung menggunakan platform seperti TikTok dan Instagram yang menawarkan konten visual dan interaktif. Di sisi lain, orang dewasa lebih memilih platform yang lebih informatif seperti Facebook dan YouTube. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa lebih baik dalam merancang konten dan strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik demografis setiap kelompok. Lalu yang kedua ada Instagram dan TikTok lebih populer di kalangan mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa Instagram dan TikTok adalah platform yang paling banyak digunakan oleh kalangan mahasiswa. Hal ini mungkin disebabkan oleh kecenderungan mereka untuk mencari konten yang lebih menarik dan interaktif, serta keinginan untuk terhubung dengan teman-teman mereka secara visual. Pemasar perlu memperhatikan hal ini karena jika mereka ingin menjangkau audiens muda, konten di kedua platform ini harus kreatif dan menarik. Lalu yang ketiga ada pengguna media sosial terhubung dengan kesehatan mental remaja.
Penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental remaja. Semakin sering remaja menggunakan media sosial, mereka cenderung mengalami perasaan negatif yang lebih besar terkait dengan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Hal ini menekankan pentingnya kesadaran dan dampak psikologi dari media sosial, baik positif maupun negatif, dan perlu pendekatan yang lebih hati-hati dalam penggunaan. Lalu yang keempat, ada penelitian ini fokus pada usia dan preferensi platform di Indonesia. Penelitian ini secara khusus meneliti bagaimana usia mempengaruhi preferensi penggunaan terhadap berbagai platform media sosial di Indonesia. Dengan konteks lokal ini, kita dapat mengidentifikasi tren dan pola unik dalam penggunaan media sosial di berbagai kelompok usia yang dapat bermanfaat untuk penelitian dan strategi pemasaran di masa depan. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi acuan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung penggunaan media sosial secara positif. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu populasi dan sampel. Populasi pengguna media sosial aktif berusia 6 hingga 60 tahun yang menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn, dan juga Snapchat. Untuk metodenya ini menggunakan metode sampling. Penelitian menggunakan purposive sampling, memilih responden yang aktif menggunakan media sosial setidaknya sekali seminggu. Teknik ini dipilih untuk memastikan relevansi dengan tujuan penelitian. Untuk jumlah sampelnya itu ada 30 responden dipilih untuk memberikan representasi yang cukup dari berbagai kelompok usia serta memungkinkan analisis korespondensi yang efektif. Lalu yang kedua ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data terkait penggunaan media sosial berdasarkan usia. Kuesioner disusun secara tertutup dengan pemilihan jawaban yang telah disediakan agar data yang dihasilkan lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Kuesioner ini disebarkan secara online melalui platform survei digital seperti Google Form atau aplikasi survei lainnya, sehingga mudah diakses oleh responden dari berbagai kelompok usia dan wilayah. Teknik analisis data ini melakukan analisis korespondensi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil dan pembahasan pada tabel 1, korespondensi atribut penggunaan media sosial. Hasil analisis korespondensi dari output SPSS menunjukkan adanya pola yang cepat dalam penggunaan platform media sosial berdasarkan kelompok usia. Secara keseluruhan, kelompok dewasa muda sekitar usia 18-25 tahun adalah pengguna dominan di hampir semua platform, terutama di Instagram dan YouTube dengan total 33 pengguna. Kelompok ini juga aktif di TikTok dan LinkedIn yang sesuai dengan karakter mereka sebagai pengguna teknologi yang dinamika dan juga profesional muda. Kelompok remaja sekitar usia 13-17 tahun juga menonjol dalam penggunaan Instagram, TikTok, dan YouTube, menunjukkan bahwa mereka aktif dalam berbagai konten dan mengikuti tren di media sosial. Sementara itu, anak-anak usia 6-12 tahun lebih banyak menggunakan TikTok dan YouTube, yang menunjukkan preferensi mereka terhadap platform berbasis video. Kelompok dewasa usia 26-40 tahun dan dewasa tua usia 41-60 tahun meskipun kurang aktif dibandingkan kelompok usia yang lebih muda cenderung menggunakan LinkedIn, mencerminkan bahwa platform ini lebih berorientasi pada profesional dan jaringan karir. Dalam tabel profil dan kolom profil, proporsi penggunaan platform di antara kelompok usia juga memperkuat pola ini. Proporsi tersebar penggunaan Instagram, TikTok, dan YouTube berasal dari dewasa muda, sedangkan proporsi penggunaan LinkedIn tinggi di kelompok dewasa dan kelompok tua. Pada platform seperti Snapchat, penggunaannya didominasi oleh anak-anak dan dewasa muda. Analisis ini juga menghasilkan nilai signifikansi dengan K-square sebesar 37,302
Dan p-value-nya 0,041 menunjukkan bahwa hubungan antara usia dan penggunaan platform media sosial adalah signifikansi secara statistik. Inersia pada dimensi pertama mencapai 0,688, berarti 68,8% dari variasi dalam data ini dapat dijelaskan oleh dimensi tersebut. Secara keseluruhan, hubungan antara kelompok usia dan platform media sosial menunjukkan adanya segmentasi yang kuat berdasarkan preferensi usia terhadap platform tertentu. Hasil dari output overview row point dan overview column point memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara kelompok usia dan platform media sosial. Berdasarkan tabel overview row point, terlihat bahwa kelompok usia dewasa muda usia 18-25 tahun memiliki bobot terbesar dengan massa 0,351, artinya kelompok ini berkontribusi sekitar 35,1% terhadap keseluruhan data. Skor dimensi 1 menunjukkan bahwa anak-anak usia 6-12 tahun memiliki skor tertinggi senilai 1,865 yang menunjukkan preferensi mereka yang kuat terhadap platform tertentu di dimensi pertama. Sementara kelompok remaja usia 13-17 tahun dan dewasa muda usia 18-25 tahun cenderung lebih merata di berbagai platform. Inersia tertinggi pada anak-anak senilai 0,233 mengidentifikasikan bahwa kelompok ini memiliki pengaruh signifikan dalam menjelaskan variasi data. Dewasa tua usia 41-60 tahun berkontribusi besar di dimensi 2 yang menunjukkan kelompok ini memiliki pola pengguna yang unik di dimensi kedua. Pada tabel overview column point, platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memiliki massa tertinggi senilai 0,245 menandakan bahwa platform ini paling sering digunakan oleh semua kelompok usia. Namun Snapchat memiliki skor yang sangat tinggi di dimensi 1 sebesar 2,809 menunjukkan platform ini sangat terkait dengan preferensi kelompok usia tertentu di dimensi tersebut. Kemungkinan besar penggunaan yang lebih mudah. Di sisi lain, Facebook memiliki skor negatif yang signifikan pada dimensi 1 senilai negatif 1,103 mengidentifikasikan bahwa platform ini cenderung lebih digunakan oleh kelompok usia yang berbeda secara signifikansi dari yang menggunakan Snapchat. Snapchat juga memiliki inersia tertinggi senilai 0,080 yang menunjukkan bahwa platform ini sangat berperan dalam menjelaskan variasi penggunaan media sosial dan dataset ini. Lalu selanjutnya, output korespondensi analisis pada grafik ini menggambarkan hubungan antara kelompok usia dan platform media sosial berdasarkan dua dimensi utama. Di dimensi 1 yang terletak pada sumbu horizontal memisahkan kelompok usia berdasarkan platform yang lebih disukai, sedangkan dimensi 2 yang terletak pada sumbu vertikal usia anak-anak usia 6-12 tahun terletak jauh di sisi positif pada dimensi 1, menunjukkan preferensi yang sangat berbeda dibandingkan kelompok usia lainnya. Kemungkinan besar lebih cenderung menggunakan platform yang lebih visual dan interaktif. Remaja usia 13-17 tahun dan dewasa muda usia 18-25 tahun berada dekat dengan titik 0 di kedua dimensi yang menandakan bahwa mereka menggunakan berbagai platform secara lebih merata tanpa menunjukkan preferensi yang kuat dan platform tertentu. Di sisi lain, kelompok dewasa usia 26-40 tahun dan dewasa tua usia 41-60 tahun terletak di sisi negatif dimensi 1, mengidentifikasikan bahwa mereka memiliki preferensi yang berbeda dari kelompok usia yang lebih muda, mungkin lebih condong ke platform yang lebih tradisional atau konservatif. Lalu yang selanjutnya, hasil analisis korespondensi pada grafik di atas menunjukkan distribusi berbagai platform media sosial berdasarkan dua dimensi utama. Platform seperti LinkedIn dan Instagram terletak di kuadran atas yang mungkin menunjukkan adanya LinkedIn dan penggunaan visual untuk Instagram. Facebook yang berada di kuadran kiri bawah.
tampak berbeda secara signifikan dibandingkan platform lainnya. Mungkin karena cenderung digunakan oleh kelompok usia yang lebih tua atau pengguna dengan preferensi berbeda. YouTube dan TikTok berada di dekat pusat grafik, yang menunjukkan bahwa kedua platform ini relatif berguna dan menarik bagi kelompok pengguna. Sementara itu, Snapchat terletak jauh di kuadran kanan atas, mengidentifikasikan bahwa platform ini memiliki karakteristik yang lebih unik dibandingkan platform lain, mungkin dalam hal jenis konten yang ditawarkan atau demografis penggunaan. Jarak antara platform ini mencerminkan tingkat kesamaan atau perbedaan di antara mereka, di mana Facebook dan Snapchat tampak paling berbeda, sedangkan TikTok dan YouTube menunjukkan kemiripan. Lalu selanjutnya, berdasarkan hasil analisis korespondensi pada output ini, terlihat bahwa preferensi penggunaan platform media sosial bervariasi sesuai dengan kelompok usia pada dimensi 1. Terlihat perbedaan yang jelas antara platform media sosial yang dinamis, misalnya Facebook dan Instagram, tampak lebih dekat dengan kelompok usia dewasa dan dewasa muda, menunjukkan bahwa platform ini lebih populer di kalangan pengguna yang lebih tua. Di sisi lain, platform seperti Snapchat dan TikTok berada di sisi yang lebih jauh dari pusat, yang mengindikasikan bahwa platform ini lebih disukai oleh pengguna dan preferensi penggunaan media sosial. TikTok berada di posisi yang lebih tinggi, menunjukkan populasinya di kalangan remaja dan anak-anak, sementara LinkedIn terletak lebih dekat dengan kelompok usia dewasa yang lebih tua, mencerminkan penggunaannya untuk tujuan profesional oleh pengguna yang lebih dewasa. Platform lain seperti Twitter dan Instagram terlihat mendekati kelompok dewasa muda, yang menunjukkan popularitas mereka di kalangan pengguna yang berusia 18 sampai 25 tahun. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dari penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi platform media sosial bervariasi berdasarkan usia. Anak-anak dan remaja lebih memilih TikTok dan Instagram untuk konten visual dan interaktif, sedangkan orang dewasa dan dewasa tua cenderung menggunakan Facebook dan YouTube untuk konten informatif. Remaja menggunakan media sosial lebih sering dan lebih lama dengan tujuan hiburan, sementara orang dewasa lebih fokus pada informasi dan pembelajaran. Persepsi terhadap dampak media sosial juga berbeda, di mana remaja lebih optimis dan orang dewasa lebih kritis. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pemasar untuk merancang strategi yang lebih relevan bagi setiap kelompok usia. Nah, untuk sarannya sendiri, perusahaan sebaiknya menyesuaikan konten pemasaran dan platform yang paling populer di tiap kelompok usia, seperti konten kreatif di TikTok untuk remaja dan konten informatif di Facebook untuk dewasa. Segmentasi audiens berdasarkan usia dan perilaku pengguna media sosial juga penting untuk menciptakan kampanye yang lebih efektif. Pengembangan konten yang beragam, baik yang menghibur untuk remaja maupun edukasi untuk dewasa, dapat meningkatkan keterlibatan. Monitoring rutin dengan analitik media sosial diperlukan untuk menilai dan menyesuaikan strategi. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi faktor lain seperti pendidikan dan lokasi, serta dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.